Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 6, subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan. Di pembelajaran 3 kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 13 sampai dengan 20. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai dengan judulnya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat playlist kelas 6, semua temanya ada di situ nanti ya. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 5, berarti pilih, klik lihat playlist lengkap. Nanti ada daftarnya seperti ini ya. Nanti bisa cari aja mau lihat subtema berapa, kemudian pembelajaran berapa, atau di halaman berapa. Nah, kita mulai ya. Nah, ini ada gambar ya adik-adik ya. Ini ada gambar Siti ya, kemudian yang sedang melihat buku, kemudian ini melakukan percobaan, dan ini sedang berdiskusi. Nah, gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, ya, mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, ini merupakan kewajiban. Nah, ini ada pasalnya juga ya. Nah, kita coba akan lihat ada gambar di sini ya. Kemudian ini ada seorang anak laki yang sedang belajar, lalu ada di sini pengumuman pukul 18.30 sampai 21.00 jam belajar bagi warga. Amati gambar tadi, kemudian tuliskan hasil pengamatanmu mengenai gambar di kolom berikut. Nah, Karina jawab di sebelah kanan ya. Warga di lingkungan tersebut memberlakukan aturan khusus, yaitu menetapkan pukul 18.30 sampai 21.00 sebagai waktu belajar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka paham betul tentang hak pendidikan bagi seluruh warganya, terutama bagi pelajar. Nah, fungsinya apa diberikan tanda seperti ini? Supaya tidak berisik ya, jam segini berarti tidak ada yang bermain di luar berisik begitu ya dan mengganggu ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat di sini bersama seorang temanmu diskusikan hal berikut. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Apa kewajibanmu terhadap sebagai seorang siswa ya, baik di lingkungan sekolah, dan ini ada pertanyaan lain juga. Kita akan jawab di sebelah kanan ya. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nomor 2, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Yaitu belajar, menghormati orang tua dan guru, mengerjakan tugas sekolah, menjaga kebersihan, membantu orang tua, dan menaati peraturan sekolah. Lalu yang nomor 3, bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Yaitu menerimanya dengan rasa tanggung jawab. Lalu yang keempat, mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada nomor 3? Karena di balik kewajiban yang saya lakukan, saya juga mendapatkan hak, baik di rumah dan di sekolah. Sehingga dengan melaksanakan kewajiban, hak dan kewajiban menjadi seimbang. Nah, kemudian berikutnya nih nanti kalau tulisan seperti ini nanti adik-adik boleh baca ya. Kemudian kita lihat di sini ada yang bisa kita jawab, yaitu apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Tulis dalam tabel berikut ini. Karina sudah tuliskan di sini ya. Yang pertama adalah rajin beribadah sesuai dengan agama, belajar dengan giat, rajin dan tekun, kemudian di sini mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat, saling menghormati antar sesama, mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat, kemudian ikut serta dalam mengemukakan gagasan, ide atau pendapat di dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah. Ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat, ya. Nah, yang berikutnya di sini, nah ini ada 10 ya, nanti adik-adik boleh tambahkan 7 saja cukup ya. Nah, kemudian di sini ada bacaan kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, cukup banyak ya. Nah, sekarang kita akan menjawab berdasarkan teks bacaan tadi. Yang nomor 1, apa judul bacaan di atas? Judulnya tadi adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua.
Apa kata kuncinya? Kampung rukun kata kuncinya ya. Lalu yang ketiga, apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Yaitu meski warga kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan juga budaya, mereka mampu hidup rukun. Selain itu, warga kampung Wonorejo juga mampu hidup berdampingan dengan warga kampung Kibai dalam kerukunan, toleransi, gotong royong, dan juga kedamaian. Kemudian yang berikutnya pertanyaan nomor 1, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Nomor 1 ya, yaitu lebih semangat dalam belajar, mengikuti lomba yang diadakan di lingkungan tempat tinggal, dan menjaga kerukunan antar sesama. Lalu yang nomor 2, bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Saya selalu berusaha melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat seperti menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kerukunan dengan tetangga. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.